Oke guys, welcome to my channel. Di sini saya akan sharing materi terkait sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Terlebih dahulu kita akan mengenal siapa sih perancang bahasa pemrograman Python. Siapa sih Guido van Rossum? Guido van Rossum yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Van Rossum menciptakan bahasa ini dengan tujuan untuk memiliki bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan digunakan. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000-an, terdapat pembaruan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python's Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Oke, next. Nah, ini sejarah lebih detail ya. Jadi pada masuki tahun 1980-an, konsep awal dan pengembangan. Bahasa pemrograman Python pertama kali dikonsep oleh Guido van Rossum pada tahun 1980-an saat dia bekerja di Institut Penelitian Matematika dan Ilmu Komputer CWI di Belanda. Guido ingin menciptakan bahasa pemrograman yang lebih sederhana, mudah dibaca, dan intuitif bagi para pengembang. Dia terinspirasi oleh bahasa ABC yang dikembangkan di CWI, sehingga bahasa Python tak jarang disebut sebagai penerus ABC. Pada Februari 1991, versi pertama Python, yakni Python 0.9.0, dirilis dengan fitur-fitur awal. Nah, memasuki fase 1990-an, yakni perkembangan awal dan versi pertama. Pada tahun 1991, Guido merilis versi pertama Python, atau yakni Python 0.9.0 dengan fitur seperti blok kode, terindentasi, pengelolaan eksepsi, dan beberapa tipe data dasar. Python 1 dirilis pada tahun 1994 dengan penambahan fitur-fitur seperti dukungan penuh untuk pemrograman berorientasi objek atau OOP. Memasuki tahun 2000-an, Python 2 dirilis dengan penambahan fitur seperti list comprehension, garbage collection, dan dukungan Unicode. Versi Python 2.7 dirilis pada tahun 2010, menjadi versi terakhir di cabang Python 2. Python 2 tetap berlanjut dalam penggunaan sebagian besar hingga akhir 2019, meskipun pengembangan resmi telah berfokus pada Python 3. Masuk ke tahun 2008, pengenalan Python 3. Nah, Python 3 dirilis, terdapat banyak perubahan signifikan dalam sintaksis dan fitur. Python 3 bertujuan untuk membersihkan bahasa dan mengatasi masalah desain dari Python 2. Pemisahan antara string dan byte menjadi lebih jelas di Python 2, yang menghasilkan lebih sedikit kebingungan tentang pengelolaan karakter. Masuk ke tahun 2010-an, terdapat pertumbuhan pesat dan popularitas. Nah, di sini Python semakin populer dan pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan banyak bidang lainnya. Dukungan kuat dari komunitas pengembang dan ekosistem library yang berkembang membuat Python semakin diminati. Memasuki tahun 2020-an atau masa KD yang kuat, Python terus menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer dan serbaguna di dunia. Python banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk teknologi, ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan web, dan lainnya. Ya, mengapa sih harus menggunakan bahasa pemrograman Python? Ya, saya akan jelaskan ya. Pertama, mudah untuk dipelajari. Karena Python sangat cocok untuk dipelajari oleh programmer pemula. Alasannya karena struktur kode Python mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari, serta memiliki sintaksis ringkas sehingga membuat Python mudah dipahami dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kedua, berpeluang dalam meningkatkan prospek karir. Siapa yang nggak kenal raksasa seperti Google, Meta, Netflix, dan Amazon? Perusahaan ternama ini adalah beberapa perusahaan yang menggunakan Python untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Namun, Python tak hanya dibutuhkan di industri teknologi saja.
atau Spitaz Inspiki. Bahasa pemrograman ini juga banyak digunakan untuk analisis data dan pengembangan aplikasi di industri kesehatan, keuangan, dan pemasaran. Keren banget ya sih. Nah, ketiga, komunitas Python sangat luas. Salah satu kelebihan Python adalah memiliki komunitas yang sangat luas yang tersebar di belahan dunia. Kamu dapat memperoleh informasi sampai bantuan dari komunitas saat terjadi error ataupun ingin belajar Python dengan mudah. Nah, keempat, Python sangat fleksibel di berbagai bidang. Dapat dikatakan bahwa Python adalah bahasa pemrograman serbaguna. Python dapat digunakan dalam berbagai bidang dan keperluan, hanya pengembangan perangkat lunak, machine learning, hingga analisis data. Kelima, memiliki library dan framework yang lengkap. Menulis kode dari nol pasti terdengar sangat sulit dan ribet, apalagi untuk pemula. Berbeda dengan Python. Python memiliki banyak library dan framework yang dapat membantu kamu dalam menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat dan mudah. Koleksi library dan framework Python ini meliputi berbagai bidang seperti machine learning, analisis data, sampai pengembangan aplikasi web. Oke guys, balik lagi ya. Pemilihan bahasa pemrograman tergantung pada kebutuhan proyek, preferensi pribadi, dan tuntutan industri. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan karena keunggulan-keunggulan yang disebutkan di atas. Dan banyak pengembang merasakan bahwa Python adalah pilihan yang kuat untuk banyak kasus penggunaan. Oke, lanjut. Nah, ini ada kelebihan bahasa pemrograman Python. Yang pertama yaitu mudah dipelajari, sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. 2. Mudah diaplikasikan dalam pengembangan produk. 3. Mendukung IoT atau Internet of Things. 4. Fleksibel, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Kelima, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Nah, keenam, bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi. Sedangkan kekurangannya yakni 1. Kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. 2. Lebih sedikit developers yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python. 3. Tidak ideal untuk memori intensif task dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi. 4. Kurang populer untuk mobile app development. 5. Memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Nah, 6. Kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh program Python sederhana ya. Ini ada ya contoh inputannya. Nah, pertama, program mengimport modul input yang digunakan untuk memungkinkan pengguna memasukkan data dari keyboard. Selanjutnya, program meminta input dari pengguna menggunakan fungsi input dan menyimpan hasilnya dalam variabel nama. Pesan masukkan nama. Selanjutnya, program meminta input dari pengguna memasukkan fungsi input dalam kurung kosong dan menyimpan hasilnya dalam variabel nama. Pesan nama dan menyimpan hasilnya dalam variabel nama. Pesan masukkan nama akan muncul di layar dan pengguna diminta untuk memasukkan nama mereka. Hal yang sama dilakukan untuk NIM dan kelas. Data yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam variabel NIM dan kelas. Terakhir, program yang mencetak output yang berisi informasi yang dimasukkan oleh pengguna ini dilakukan dengan menggunakan fungsi print dalam kurung kosong. Pesan nama, NIM, dan kelas adalah string yang digunakan sebagai argumen untuk print dalam kurung kosong dan nilai dari variabel nama, NIM, dan kelas dicetak di sampingnya. Nah, ini ada hasil outputnya. Jadi ketika program dijalankan, ia akan meminta pengguna untuk memasukkan nama, NIM, dan kelas mereka. Setelah pengguna memasukkan informasi tersebut, program akan mencetak hasilnya ke layar dalam format yang sesuai. Misalnya jika pengguna memasukkan nama Joe, sini ada ya, Joe, dan NIM-nya 123456, kelasnya A1, maka output yang akan cetak adalah
namanya Jo dengan NIM 123456 dan kelas A1. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang belum berkenan. Bila mana ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi email saya info.jomdona@gmail.com dan Instagram saya ini _Darren. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih. Thanks for watching, sudah menonton. See you next time and cheerio.